Umi Official. Kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk berbagi cerita atau sharing lah seputar pengalamanku sendiri atau pengalaman kawan-kawan sekalian ya. Mungkin yang memiliki suami yang beda negara dan kalian tinggal di luar negeri. Nah, apa aja sih kira-kira yang buat kalian bisa betah gitu, berada di luar negeri atau tinggal di luar negeri ya. Tentunya ada kendalanya, tentunya ada sesuatu yang bisa bikin kalian betah dan enggak betahnya. Nah, gimana cara mensiasatinya agar bisa betah? Nah, tapi jangan lupa sebelumnya kalian untuk like, comment, subscribe di channel aku ini ya. Oke? Nah, jadi pertama kali aku tinggal, sebenarnya dulu pernah di luar negeri, cuman masih seputar Asia. Nah, sekarang perbedaannya jauh. Sekarang aku tinggal di Darwin, di Australia. Itu dari segi banyak hal lah, banyak perbedaannya. Kebetulan aku punya suami yang alhamdulillah masih ada darah Indonesianya juga. Dia dari papanya orang Belanda, mamanya orang Indonesia. Jadi suamiku masih bisa berbahasa Indonesia. Jadi sehari-hari aku menggunakan bahasa Indonesia di rumah. Dan suamiku juga sangat mencintai lagu-lagu Indonesia, makanan Indonesia. Dan mungkin banyak kalian kawan-kawan yang istilahnya memiliki suami orang bule yang makanannya berbeda, bahasanya pun berbeda, dari segi kultur, religion, dan semuanya. Itu banyak perbedaannya. Itu memang berat dan nggak bisa dipandang sepele ya. Jadi gini kawan-kawan, tinggal di luar negeri itu, di daerah Darwin itu kebetulan ya masih bersyukur lah, masih memiliki dua iklim kayak di Indonesia, yaitu musim panas dan musim dingin. Cuman di sini kalau sekali musim panas itu panasnya luar biasa, itu bisa sampai di 34 derajat sampai 40 derajat Celcius. Tetapi kalau di musim dingin dia bisa di ya sekitar 8 derajat Celcius itu bisa. Jadi di sini ada dua musim, yaitu musim panas dan musim dingin, yaitu 6 bulan musim panas dan 6 bulan musim dingin di sini. Itu perbedaannya. Suhu di Indonesia pun sama lah ya. Di Indonesia itu ada musim panas dan dingin. Cuma di sini kalau panas, pertama kali aku datang ke sini itu benar-benar kayaknya pinginnya mandi terus, karena baju-baju ini semua di badan itu lengket gitu. Jadi ya abis mandi aja masih berkeringat gitu. Tapi kalau udah musim dingin ya udah dingin banget gitu. Jadi harus siapin baju dingin. Nah, itu dari segi cuaca ya. Terus dari segi apa ya? Dari segi makanan. Nah, makanannya tentunya orang bule itu berbeda dengan kita ya. Syukur-syukur kalau suaminya suka makanan Asia, makanan Indonesia. Jadi kita nggak mengalami kesulitan. Dan buat kawan-kawan, contohnya aku ya kawan-kawan, itu kan aku lebih suka makanan Asia, makanan Indonesia. Karena kalau itu aku kadang bosen ya kalau makanan dari luar negeri gitu kan. Rasa dari segi bumbunya berbeda, pokoknya berbeda sekali. Dan lidahnya pun berbeda. Nah, makanya mau nggak mau buat kalian kawan-kawan harus belajar masak gitu. Kalian kecuali ya kalau kalian jangan bermimpi untuk dijadikan seperti ratu atau putri tinggal di luar negeri, karena semuanya itu serba sendiri. Oke, misalnya menggunakan alat-alat pengerjaan rumah tangga dengan alat-alat ya serba elektrik lah ya. Cuman kan tetap menggunakan tenaga kita. Karena kalau harus bayar pembantu itu sangat ekspensif dan sangat mahal. Mungkin kalau di Indonesia kita bisa bayar pembantu atau apa ya. Tapi kalau di sini semuanya dikerjakan sendiri karena semuanya sangat mahal. Dan mau nggak mau, kalau kalian nggak bisa masak, belajarlah dari sekarang kan udah mulai banyak internet atau apa, dari YouTube lah, itu kan banyak. Siapapun yang nggak bisa masak pasti bisa masak. Karena kalau kalian harus beli terus itu ekspensif dan rasanya pun kita kurang puas gitu ya. Di sini makanan untuk lokal kayak Indonesia pun banyak di sini, cuman aku ngerasa dari segi bumbunya itu berbeda, jadi kurang srek gitu ya.
Akhirnya yang penting kita ada uang. Di sini bumbu apapun ada. Di sini banyak toko-toko Asia. Ada juga jual kerupuk, juga ada kerupuk udang, terasi, sambal pecel, semua gado-gado itu ada, sate ada semua. Itu dalam bentuk sudah instan. Jadi kita tinggal tambahin bumbu aja biar tambah enak gitu. Aku beli seperti itu aja. Jadi ya walaupun kadang mimpi pingin makan di Indonesia sate, ayam bakar atau apa, tapi kalau kita rajin belajar dari YouTube atau apa, dan beli bumbu-bumbu yang seperti itu, tinggal kita tambahin bumbunya, itu pun bisa terlaksana di sini. Jadi kalian nggak perlu ngiler-ngiler sampai harus pulang ke Indonesia nunggu-nunggu kayak gitu. Kita bisa bikin sendiri, eksekusi sendiri. Ya syukur-syukur suami kalian, suami kawan-kawan juga menyukai makanan Indonesia, dicoba aja. Kalau suami aku sih apa aja oke dia. Ya gitu kawan-kawan. Terus dari segi apa lagi ya? Oh ya, kebiasaan orang luar negeri itu kalian jangan heran. Misalnya mandinya itu cuma sehari sekali, itu jangan heran ya. Kadang bangun tidur, gosok gigi aja, langsung berangkat kerja. Mandinya baru pas mau bobo itu aja. Itu banyak di luar negeri seperti itu. Kalau di Indonesia mungkin kan sering mandi ya, pagi panas sedikit mandi gitu kan. Aku di sini pun kalau kepanasan mandi gitu, nggak bisa gitu, nggak bisa kayak di orang-orang di sini mungkin pakai parfum aja atau apa. Ya ada yang berbeda-beda, ada yang mandi, ada yang enggak. Ya tergantung orangnya. Terus dari segi apa lagi ya? Budaya ya. Jadi di sini budayanya itu gimana ya? Dari segi pakaian aja berbeda karena di sini iklimnya tropis panas ya. Jadi banyak yang pakai baju yang ya mungkin pendek-pendek, tahu sendiri orang bule ya. Dan orang-orang kita Indonesia banyak sih di sini community Indonesia yang tinggal di Darwin, Australia. Nah cuman aku pesan buat teman-teman semua, pandai-pandailah bergaul dalam memilih teman dan berkomuniti ya, karena apa ya namanya, jangan sampai kawan-kawan tinggal di luar negeri atau dapat suami dari luar negeri itu meninggalkan kultur kita sebagai orang Indonesia. Dari segi pakaiannya kita nanti berubah, yang biasanya kita di negara kita sopan, terus di sini mau pakai baju seenaknya. Terus ya aku udah bilang, kalau aku sama suami aku udah bilang, aku adalah orang Indonesia, aku akan tetap seperti diriku. Dari segi pakaian pun aku nggak akan berubah. Dari segi ya tetap makanan apapun, aku tetap walaupun tinggal di luar negeri tetap warga Indonesia dengan kesederhanaan dan dengan pakaian yang tidak terlalu terbuka gitu. Aku nggak bisa gitu kan, gitu aja. Karena di sini aku juga berhati-hati dalam berkomuniti dengan kawan-kawan yang dari Indonesia juga. Karena dalam bergaul pun kita hati-hati. Di sini banyak sekali kawan-kawan juga yang baik ada, terus kawan-kawan yang setelah tinggal di sini mereka berubah dalam kehidupan sehari-harinya. Mungkin dari faktornya dia suaminya bule atau gimana, dan dia emang udah kepingin bebas atau gimana. Jadi nanti jangan sampai membawa ke rumah tangga kalian jadi berantakan atau bagaimana. Kalau ada masalah keluarga, bicarakanlah, selesaikanlah secara keluarga. Misalkan ada masalah dengan suami, jangan sampai diungkit-ungkit dengan kawan-kawan yang ada di community. Nanti akan mengompori dan panas, akhirnya rumah tangga bisa pecah. Nah itu ya harus bergaul. Aku sih nggak banyak bergaul yang di community karena hari liburku aku pakai untuk bersama suami, bersama keluarga. Karena waktu suamiku kan habis untuk bekerja dari hari Senin, kadang sampai Jumat, kadang pun Sabtu masih harus bekerja. Jadi itu waktu libur itu sangat spesial sekali. Jadi kita pakai untuk berjalan, cari liburan, hiburan atau piknik atau apa, camping gitu. Itu aku sama suami. Jadi aku jarang menghabiskan waktu untuk bertemu dengan kawan-kawan dari Indonesia yang apa istilahnya ketemu paling ngerumpi atau apa, terus istilahnya oke lah kumpul-kumpul. Nanti kalau yang ada
jangan sampai salah gaul, ketemu dengan orang-orang sosialita, mereka manasin kita yang kita nggak cuman pas-pasan atau bagaimana, entah bikin beli tas ini. Nah, itu jangan kalian tergiur ya, karena itu semuanya tergantung diri kalian masing-masing. Harus bisa membawa diri, harus bisa menahan diri. Jangan sampai rumah tangga kalian berantakan hanya gara-gara salah bergaul, gitu aja. Kalau aku sih yang jelas, aku lihat kemampuan dari suami aku. Kalau emang ada ya kita beli, kalau nggak ada ya nggak usah, gitu aja. Yang penting suami kita sayang, terus rumah tangga bahagia, ya itu aja. Aku sih nggak yang neko-neko gitu ya. Apalagi ya, dari segi budaya otomatis berbeda ya, karena di sini kalian jangan heran, setiap rumah hampir memiliki hewan piaraan seperti anjing, karena di sini untuk menjaga rumah ya. Di sini anjing termasuk binatang yang disayang ya sama orang luar negeri ya, karena di sini istilahnya untuk menjaga rumah, karena banyak juga orang-orang yang nggak baik, mungkin lebih serem dari ekstrim dari Indonesia ya. Dia bisa naik di atas pagar atau bagaimana, karena pagar-pagar di sini tidak dikasih duri-duri atau apa yang bisa berbahaya, karena di sini dilarang sama pemerintah di Australia. Jadi ya harus pandai-pandai kita lah. Sebagai misalkan kalau kalian seperti saya orang muslim, gimana caranya agar tidak bersentuhan dengan binatang tersebut. Dia hanya sebagai hewan penjaga rumah saja, atau ya hanya menjaga saja, tapi kita tetap jaga dia, kasih makan ya layaknya seperti hewan yang makhluk hidup lah yang kita sayang, gitu aja. Terus dari segi apa lagi ya, banyak sih. Waktu aku pertama kali married dengan suami aku, banyak sekali perbedaan dari segi pendapat, dari segi sifat, watak. Itu perlu waktu. Memang pertama-tamanya sering ribut atau apalah gitu ya, tapi lambat laun suami tahu gimana sifat aku dan suami tahu gimana sifat aku, apa yang suami suka, apa yang aku suka, dan apa yang aku nggak suka, dan apa yang suami nggak suka. Akhirnya tahu ya, dari situ akhirnya timbul rasa lama-lama sayang. Kalau nggak ketemu ya kangen atau apa gitu. Yang penting kita tetap lakukan kewajiban sebagai seorang istri. Misalkan kalau suami kerja, perhatikanlah dari segi bekal dia, bawain dia makanan atau apa, layanilah suami. Tetap kita dengan kultur Indonesia, sebagai seorang wanita Indonesia yang menghargai seorang suami. Karena kalau kehidupan di barat ya, itu perempuannya itu seperti laki-laki juga. Jadi mereka mungkin kurang memperhatikan suaminya juga gitu ya. Jadi suami kadang menyiapkan makanannya sendiri atau apa. Kalau di Indonesia kan masih kita siapin kopi atau apa. Kalau di sini ya ada sih beberapa yang membuatkan gitu, tapi ada yang suaminya pulang langsung bikin kopi sendiri. Itu seperti itu. Nah, mereka orang-orang luar negeri itu sangat menyukai dengan perempuan-perempuan Asia kayak Indonesia, karena orang Indonesia masih menjunjung tinggi harkat suami. Nah, itu seperti itu. Iya sih teman-teman, mungkin oh ya, dari segi religion ya, dari segi agama, di sini mungkin kayak pas suasana lebaran gitu kan. Di sini kan kebanyakan, aku kan muslim gitu kan, kebanyakan non muslim. Jadi untuk rajin-rajinlah update atau mengikuti komunitas kayak misalkan agamanya muslim gitu. Misalkan di Islamic Center itu kan udah ada online gitu, biar nanti ada kegiatan untuk kayak menjelang Ramadan, terus untuk melakukan sholat Idul Fitri, Idul Adha gitu, itu ada semua di situ. Nah, nanti biar kita nggak ngerasa kesepian, nggak merasa sedih kan. Kalau denger takbiran itu kayak aku kemarin itu sedih ya, karena aku juga baru di sini, belum lama, belum banyak teman atau apa gitu kan.
paling aku bisa ngelihatnya dari online gitu kan. Aku ngikut, di situ ada sholat di mana Idul Fitri dengar takbir tuh sedih, dan suami aku kan juga mualaf gitu kan. Jadi kita harus banyak ngebimbing dia. Yang penting, yang pertama kuatkan iman kita di sini gitu kan. Jalankan perintah-perintah agama, jangan sampai kita kalah atau bagaimana, karena yang menguatkan diri kita adalah diri kita sendiri, gitu aja. Banyak hal seperti itu. Kalian harus kuat, harus ya berteman yang carilah teman yang baik, karena tidak semua teman itu bisa diajak untuk jadi teman yang tulus gitu kan. Ya jaga rumah tangga. Nah apalagi sekarang setelah menikah, aku sekarang lagi hamil dan ini lagi nunggu untuk kelahiran anakku. Insya Allah Desember 2020 di pertengahan tahun aku melahirkan. Nah ini juga semuanya bertahap ya kawan-kawan. Jadi dari segi visaku yang kemarin turis, sekarang karena ada corona, karena aku hamil dan aku nggak bisa medikal, akhirnya untuk X-ray-nya itu ditunda atau ronsen, karena lagi hamil nggak boleh ronsen di sini ya. Jadi visaku sementara tanpa batas dan aku nggak bisa pergi ke luar negeri, nggak boleh keluar dari Australia sampai anakku lahir dan aku melakukan X-ray nanti. Ya nanti bertahap lah semuanya kawan-kawan. Aku nggak tahu nanti proses melahirkan di sini seperti apa. Yang jelas kalau orang hamil di sini, ibu hamil di sini, aku ngerasain kenyang untuk diambil darah. Medikalnya itu benar-benar nggak mudah. Tapi di sini untuk minum vitamin tidak diharuskan minum susu ya kawan-kawan, karena satu vitamin aja itu bisa mencakup banyak hal, dari zat besi, dari apa, itu satu butir aja. Ya cukup ekspensif juga, tapi aku ngerasa di tubuh dan di janin sepertinya bagus. Itu sangat direcommended sama dokter. Dan kalian kawan-kawan misalin kalau pingin punya baby atau pingin vitamin tersebut, bolehlah DM aku di di YouTube ini. Nanti aku akan kasih tahu ke teman-teman apa vitaminnya, itu bagus teman-teman. Bukannya aku promosi, karena aku yang ngalamin sendiri ya. Oke, kayaknya sampai di sini dulu ya kawan-kawan. Ini sharingnya seperti ini. Kalau misalin kawan-kawan yang punya pengalaman atau yang berada tinggal di luar negeri, punya suami dari luar negeri, bolehlah kalian komen di bawah ini di channel aku di Umi Official. Kita sharing, kasih inputnya, aku juga sama-sama, jadi biar berguna buat kawan-kawan yang lain. Jadi kawan-kawan yang lain yang ingin tinggal di luar negeri atau yang punya pacar dari luar negeri yang rencananya mau menikah, ya pertama harus persiapkan mental kalian ya, siap atau tidak gitu. Karena kalau udah sampai di sini nggak semudah itu untuk balik juga gitu kan, karena visa, apalagi sekarang lagi ada corona ya, itu semuanya nggak mudah ya. Oke, terima kasih banyak yang kalian udah setia di channel aku di Umi Official. Next time akan kita bahas lain hal ya. Kalian bolehlah komen di bawah ini apa yang perlu dibahas, apa yang perlu kalian tanyakan. Nanti insya Allah akan aku jawab semampu. Terima kasih banyak. Jangan lupa tetap stay tune di channel aku di Umi Official. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan lonceng di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.